Ini ada Rakarasi Mango dari Sakai. Ini sekarang size-nya 70 apa 75 cm lagi tuh guys. Nanti kita coba angkat ke bak ukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, agenda hari ini saya ingin merosting kolam gorong-gorong saya yang ada di rumah. Kenapa saya bilang roasting? Ya karena untuk kolam saya di sini kayaknya lebih pantas kita hujat daripada kita review. Kecuali untuk kolam teman-teman di rumah itu mungkin lebih pantas kita review karena sesuai standar kolam pada umumnya. Nah kalau ini karena banyak kekurangannya, saking banyaknya kekurangannya, makanya kita lebih pantas untuk menghujatnya guys. Nah kita mulai dari luas kolamnya terlebih dahulu. Untuk volume kolamnya ini guys, ini panjangnya ini 210 cm. Untuk lebarnya ini 120 cm. Untuk kedalamannya ini 1,3. Jadi tadi udah saya kalkulator guys. Jadi biar gak salah lagi untuk hitungan volume kolam bersihnya di luar dari chamber filternya. Jadi sekitar 3,3 ton. Sangat sempit guys. Nah kita tahu guys untuk standar rasio untuk kolam sendiri kan pernah saya baca artikel itu di standarnya itu kalau untuk luasnya itu minimal itu 1:3 ataupun 1:2,5. Maksudnya itu adalah ketika misalnya ikan koi kita yang ada di kolam itu panjangnya misalnya contoh kasarnya aja lah, di sini ada yang 60 dan 70 sentian. Nah kalau kita ambil yang contoh yang 70 cm, apabila kita bandingkan rasionya 1:3 berarti itu minimal 7x3, berarti luas kolam itu panjang kolam ataupun lebar kolam itu harus minimal 210 cm. Nah ini kalau untuk panjangnya sudah sesuai, tapi lebarnya nggak memenuhi standar sih guys sebenarnya, karena nggak nyampe 3 kali lipatnya untuk lebarnya. Nah kenapa saya pernah baca artikel itu, kenapa alasannya dibuat rasio seperti itu 1:3, karena katanya itu ada untuk alasan safety dan juga untuk kenyamanan ikan koi. Nah maksudnya di sini untuk kenyamanannya ya biar koi lebih enak aja untuk bermanuver pada saat berenang, dan untuk alasan keselamatannya ya untuk jaga-jaga apabila misalnya ikan koi kita tiba-tiba berenangnya kagetan gitu guys, jadi nggak langsung nabrak dinding kolam. Nah itu alasannya. Nah ini yang pertama, untuk luasnya sangat nggak memadai ya guys ya. Kita lanjut. Nah di sini juga guys, ini bisa lihat di bagian yang saya injak ini guys, ini masih bagian dari kolam. Nah kenapa juga saya bilang ini adalah kolam gorong-gorong ya, karena memang seperti gorong-gorong guys. Jadi modelnya itu manjang terus sempit gitu guys, terus ada bagian atasnya ditutup beton lagi nih guys. Nah ini betonnya ini dibuat ya karena alasannya biar orang-orang rumah masih ada akses lah pada saat untuk pengen ke tempat cucian di sini guys. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada area nyuci nih guys di belakang kolam sini nih. Nah jadi biar orang-orang rumah masih bisa ngakses di sini guys. Nah di sini juga jaraknya guys, karena kolam ini nggak direncanakan, perencanaannya kurang matang pada saat kita buat. Ini karena jadi ini dibuat langsung sama oknum tukang kolam yang katanya sih paling ngerti kolam. Makanya ini dibuat asal-asalan guys untuk yang beton bagian atasnya ini. Jadi bagian bawahnya ini bergerigi nih guys. Nah ini tajam banget guys, ini tajam banget. Jadi ini selama 3 tahun saya pelihara di kolam ini udah banyak makan korban guys. Di bagian kepala ikan banyak yang baret-baret, ada yang mungkin sisipnya copot-copot karena kebentur di bagian atas di penutup beton yang ini guys. Jadi nanti kalau ada yang sistemnya seperti ini kolam teman-teman di rumah, perhatiin ya guys ya, biar dirapiin, dihalusin, jangan sampai bergerigi seperti ini. Kita lanjut lagi. Di sini ada di situ nih guys. Nih saya matiin dulu deh si pompanya biar kelihatan. Nah di sini guys bisa lihat tuh, di situ ada batu guys tuh, seperti batu kali. Ini bukan batu pesugihan ya guys ya. Ini ya sebenarnya batu dari bagian dasar cakar tulangan atau cakar ayam dari struktur rumah saya guys. Jadi saya nggak berani apa-apain bagian sini ya, karena saya khawatirnya kalau misalnya tetap saya mau gali untuk tetap ideal persegi 4 seperti ini, khawatirnya ini retak roboh lagi rumah saya guys.
Makanya ya udah biarin aja seperti itu. Tapi ya efek negatifnya ke kolam ya makin sempit guys. Lanjut lagi ya guys ya. Di sini kita, oh ya sebelum masuk ke sistem filtrasi, di sini ada beberapa aksesoris. Saya nggak bisa bilang pemanis ini kayaknya nih. Ini ada semacam pagar-pagar dari pipa paralon guys. Nah ini alasannya saya buat ini pipa paralon dan juga waring net seperti ini ya karena udah banyak makan korban kolamnya nih guys. Banyak ikan yang loncat keluar. Jadi ya untuk menahan apabila ada iming-iming dari luar gitu ya, untuk menghirup udara bebas ikan koinya. Jadi udah ini paling nggak bisa menahan mereka nih guys, agar tidak termakan iming-iming tersebut. Nih saya buat pipa paralon seperti ini terus diikat pakai tali rafia aja nih guys, cuman pakai paku terus tali rafia. Jadi kalau dibilang kuat sih ya nggak kuat sama sekali sih sebenarnya. Tapi ya lumayan lah kalau untuk ikan koi mah masih bisa ketahan lah. Ini kita nyalain lagi ya dulu. Mana nih? Kita lanjut sekarang ke bagian filtrasi guys. Nah ini kok sekedar informasi juga, ini kolam saya ini multifungsi ya guys ya. Jadi sebagai tatakan cucian mbak juga kalau lagi nyuci biasanya naruh di sini. Jadi sisa-sisa air cucian biasanya kadang masuk juga ke kolam. Dan juga ini apa? Alat alpel lantainya juga kadang biasa airnya netes masuk ke kolam. Jadi gini lah guys. Oh ya lanjut kita ke kolamnya nih, ke chambernya maksudnya. Nah untuk chamber di filtrasinya di sini ada dua ya guys ya. Ada filter internalnya yang terbagi menjadi 3 chamber. Kemudian di sini ada 2 filter eksternal. Ada tong filter sama 2 tong filter. Oke, kita lanjut untuk di chamber pertama. Nah untuk di chamber pertama ini, sebelum kita ke media filternya, teman-teman bisa lihat di sini ada pipa dari chamber pertama, pipa setengah inch. Nah ini fungsinya apa guys? Jadi di bagian dasarnya itu saya kasih Tunsun JTP 5800. Nah itu untuk backwash ataupun dripping. Jadi fungsinya untuk ngangkat sedimen-sedimen ataupun lumpur yang ada di bagian dasar di chamber pertama. Nah sekali lagi guys, karena kolam ini dibuat oleh si point builder, oknum point builder yang katanya si paling ngerti kolam koi, jadi sampai dia lupa untuk merencanakan bagian bak kontrolnya guys. Mungkin hilap aja kali saat itu ya guys ya. Jadi oke, kita maklumin aja. Nah jadi saya harus muter otak guys, gimana caranya ini bisa di backwash lebih cepat. Nah, makanya saya pakai sistem seperti ini guys. Nah untuk masukin airnya ya udah standar aja sih guys. Jadi dari keran air, dari toran masuk sini guys. Udah tinggal muter keran aja. Kemudian kalau untuk backwash tinggal saya nyalain pompa di bagian dasarnya ini guys. Lanjut untuk di media filternya guys. Nah untuk media filternya di sini untuk yang chamber pertama sini saya pakai jaring nelayan, sangat konvensional guys. Jadi benar-benar pure jaring nelayan. Kemudian chamber kedua saya menggunakan jet mat, full jet mat, dan yang chamber ketiga saya pakai full bioball. Jadi benar-benar old school style tempo dulu guys, bukan seperti kolam teman-teman yang ada di rumah itu menggunakan mungkin ya at least Crystal Bio, BioCube, dan teman-teman yang media filter mahal-mahal. Jadi ini benar-benar media filter konvensional. Nah untuk setiap chambernya di sini saya menggunakan pipa paralon guys. Jadi bentuk yang model L kayak gitu guys, yang leher angsa. Nah kalau boleh saya bilang sih dibanding yang menggunakan double wall, ini menurut saya pribadi itu jauh lebih efektif sih double wall menurut saya guys ya. Walaupun kalau untuk yang model pipa seperti ini, keunggulannya itu kita gampang adjustmentnya, kita bisa mengatur tingkat ketinggian airnya dengan menggunakan pipanya ini, kita bisa pendekkan ataupun tinggikan. Tapi untuk masalah efektivitasnya kayaknya untuk double wall jauh lebih efektif guys, karena untuk pipa seperti ini dia tuh pasti masih ada celah-celah yang dimana air bisa melewati tanpa melalui si media filter guys. Jadi ada celahnya tuh seperti ini, masih ada lubang-lubangnya gitu guys. Jadi menurut saya kurang efektif aja guys dibandingkan yang menggunakan sistem double wall. Lanjut di chamber
kedua dan ketiga seperti yang udah saya jelasin tadi. Nah, di sini untuk di chamber ketiga guys, di sini saya menggunakan dua output. Nah, jadi untuk output yang pertama di sini ada menggunakan pompa mesin Sunsun JTP 5800 sama yang tadi yang di chamber pertama. Kemudian yang kedua saya menggunakan sistem airlift guys. Nah, kenapa saya menggunakan sistem airlift? Alasannya agar si kerja pompa aerator LP60 saya ini guys nggak terlalu berat. Nah, semakin banyak kita pecah untuk outputnya, ini semakin kinerjanya semakin ringan guys, biar awet aja untuk si aeratornya guys. Jadi ini saya bagi menjadi 4. Jadi yang pertama ini masuk ke kolam utama dulu, kemudian yang kedua dan yang ketiga ini masuk ke chamber kedua sama ke chamber ketiga untuk media filter biologisnya biar lebih efektif aja untuk media filter biologisnya. Kemudian yang terakhir untuk yang keempat ini digunakan untuk airlift guys. Nah, jadi airliftnya itu nih terpaksa kita bongkar nih guys ya. Nih perhatiin guys, dikat pakai tali-tali, tidak ada artistiknya sama sekali guys. Ya, seperti ini guys nih, diobol. Kemudian nih, ini ada pipa 1 inch nih guys. Ini untuk nembak masuk sebagai airlift, output airlift guys. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini saya ikat seperti ini biar si pompanya bisa tetap stay di bagian atas. Nih, lihat jalurnya. Ini banyak sarang laba-labanya guys. Jorok banget sumpah. Nah, di sini airliftnya nih. Itu guys biar terlihat tuh. Nah, itu airliftnya tuh, output airliftnya. Oke, cukup jelas. Lanjut guys. Nah, untuk di chamber 3 ini yang tadi dari untuk pompa Sunsun JTP 5800 ini saya pakai selang lagi guys. Naik ke tong filter pertama. Nah, tong filter pertamanya guys di sini coba perhatiin. Di sini kan seharusnya ada L nih guys. Yang modelnya itu biasanya L tuh seperti ini. Nah, itu saya copot karena itu kecil. Jadi dia setengah inch doang tuh kalau nggak salah guys. Dia sempit banget. Makanya saya copot aja biar lebih plong. Jadi langsung tembak seperti ini guys. Nah, masuk ke tong filternya. Nah, untuk di tong filternya ini saya manfaatin arusnya ini untuk menggerakkan media filter calfness-nya. Jadi ala-ala MBBR gitu guys. Nah, seperti ini nih. Nah, setelah itu naik lagi ke sini. Dia di sini saya menggunakan media filter Momotaro Bacteria House. Full Momotaro Bacteria House, full Momogi. Kemudian masuk lagi ke sini. Ini saya buat ala-ala ini kayaknya apa? Kalau nggak salah ini dari rantang makanan apa rantang nasi kalau nggak salah guys. Nah, ini saya buat seperti ini guys. Alasannya biar arusnya pecah, jadi mirip-mirip baki shower gitu guys. Nah, di sini full Momogi juga. Jadi ini saya ngabisin satu box Momogi buat ngisi tong sampah ini untuk dijadiin tong filter. Nah, ini sama sekali nggak ada estetiknya. Coba perhatiin guys. Ya udah asal pasang gini aja nih guys. Kagak tahu dah nih. Nah, jangan dihujat ya untuk yang di sini ya guys ya. Nah, di sini coba lihat perhatiin lubangnya guys. Asal-asalan guys. Ini cuma dilubangin gitu aja, kagak ada rapi-rapinya. No. Seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke kolam. Udah gitu aja guys. Nah, di sini ada lampu LED guys. Di sini kenapa saya menggunakan LED? Ini saya pakai lampu LED Philips LBV 150 yang 30 watt. Nah, kenapa saya pakai ini? Alasannya ya karena ini kolam bener-bener full indoor guys. Jadi nggak kena cahaya matahari sama sekali. Nah, sebagaimana kita ketahui cahaya matahari itu sangat penting guys untuk pertumbuhan metabolisme dan juga untuk mempertahankan skin quality ataupun tone color ikan koi kita. Nah, ini ya udahlah, paling enggak ini cukup membantu sih. Walaupun sebenarnya saya nggak ada, kalau ditanya seberapa efektif. Nah, sebenarnya saya juga nggak bisa jawab secara pasti ya guys ya. Paling enggak feeling saya ya, selama pakai lampu ini guys, saya nyalakan kan itu dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Selama saya penggunaannya itu
paling enggak ikan koi yang ada di kolam saya ini guys nggak begitu kuning ataupun nggak begitu orange dibanding sebelum saya menggunakan lampu LED ini. Jadi ya lumayan lah untuk mempertahankan beninya guys menurut saya pribadi. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat guys. Nih. Ini di bagian di bagian dinding kolam di sini masih ditumbuhin lumut. Nah, jadi saya berasumsi guys ini masih sedikit banyak bisalah membantu mungkin untuk mempertahankan setidaknya benih di ikan koi yang ada di kolam saya. Nah, yang paling krusialnya juga guys, nih kalau saya nggak menggunakan lampu LED ini, kita coba matiin guys ya. Nah, kita matiin. Nah, coba lihat kolamnya guys. Nggak kelihatan apa-apa guys. Jadi saya cuma melihat seperti screen hitam gitu guys. Dia kayak mati lampu gitu guys. Jadi ya makanya saya pakai lampu LED ini ya paling nggak bisa kelihatan lah ikan koinya guys. Nah itu tujuannya sebenarnya. Nah tuh kan beda banget kan guys. Apabila kita nggak nyalain lampunya. Nah ini sekarang coba bayangin. Ini sekarang jam 11 guys. Jam 11. Coba bayangin apabila udah sore. Itu benar-benar parah. Gelap banget. Nah lanjut lagi guys. Kita ke pemberian pakannya. Nah, ini pemberian pakannya saya menggunakan top filter sampah sama persis yang ada di video yang udah pernah konten yang udah pernah saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat lagi di sana untuk cara gimana buatnya. Mantap, iklan lagi ya. Nah, di sini tapi di sini bedanya untuk timernya saya gunakan timer lainnya guys ya. Ini yang baru. Soalnya yang lama ini udah rusak. Udah rada-rada error guys. Udah rusak, makanya saya ganti yang digital yang bisa connect langsung menggunakan wifi atau aplikasi di handphone. Ini bukan Bardi ya guys ya, ini saya pakai Philips. Kenapa saya pakai Philips? Ya karena lebih murah aja. Ini kalau nggak salah harganya 20.000 lebih murah lah dibanding Bardi. Makanya saya pakai Philips ini. Nah, untuk pemberian pakannya saya bisa setel menggunakan handphone. Ini sekarang 6-7 kali sehari dengan range 1 kali putarannya itu sekitar 1 menit. Nah, sekarang kita lihat ya guys ya hasilnya keeping di kolam sempit, kolam gorong-gorong yang saya punya ini dengan tanpa ada cahaya matahari sama sekali. Kita lihat hasilnya guys ya. Seperti apa hasilnya keeping di kolam dengan segala kekurangan seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kan yang pertama guys. Nah, ini guys ikan yang pertama. Nggak ada istimewa-istimewanya guys. Jangan berharap lebih ya guys. Jangan berharap kolam sempit bisa menghasilkan ikan yang bagus. Enggak juga guys. Ada juga pasti yang gagal. Nah yang kita tunjukin di video itu pasti hanya pencitraan aja sih sebenarnya guys. Aslinya pasti ada juga yang gagal dan biasa-biasa aja seperti ini guys. Ini saya rawat 1 tahun cuman nyampe di 48 apa 50 cm kalau nggak salah guys. Bodinya juga biasa-biasa aja. Beninya juga nggak terlalu strong, tapi paling nggak warna kuning ya guys ya. Dan nggak hilang minimal beninya. Yang penting itu aja sih. Nah kita lanjut lagi. Hasil ikan yang hasilnya biasa-biasa aja. Nah ini ada soa. Itu tadi kalau nggak salah dari Dainichi ya guys ya. Kalau ini wow. Nah ini tadi ini. Nih, ini soa Sususei Jinrin. Soa Jinrin. Nih, hasilnya juga biasa-biasa aja guys. Saya rawat juga sekitar setahunan. Cuma nyampe di 52-53 cm. Bodinya juga biasa-biasa aja guys. Nggak begitu istimewa. Kelihatan nggak sih? Nah, ini. Ini guys. Tuh. Beninya juga nggak begitu istimewa. Sekarang yang lumayan hasilnya itu seperti ini nih guys.
Nah, seperti ini nih. Jagonya lumayan hasilnya. Ini belum genap setahun saya rawat, udah sekitar 60 cm. Ini 60 cm. Marusei Koi Farm. Bodinya juga ya lumayan lah, nggak buruk-buruk amat lah. Nah, yang menurut saya cukup, nggak tahu deh ini bisa terbilang berhasil nggak ya, Shihi Utsurinya dari Shinoda. Mana nih? Nah ini Utsuri dari Shinoda guys. Ini hasilnya ya lumayan lah untuk pertemuan bodinya. Ini kalau nggak salah dulu masih 13 cm apa 15 cm kalau nggak salah guys. Saya rawat belum genap setahun juga. Ini udah mencapai 50 something lah kayaknya nih. Nah, nah, tuh jitanya guys, terlihat kan? Oke, yang terakhir ini kita angkat karena kebutuhan pencitraan guys. Ini kebutuhan pencitraan aja. Ini ada Karashi Mango. Ini ada Karashi Mango dari Sakai. Ini sekarang size-nya 70 apa 75 cm lagi tuh guys. Nanti kita coba angkat ke bak ukur ya. Ini saya rawat dari size 40 something 1 tahun yang lalu. Sekarang udah 70 sampai 70 cm. Ini kita angkat karena pencitraan aja guys ya. Sekedar info untuk serokannya ini serokan 55 atau 60 cm ya kalau nggak salah ini serokannya. Oke, bisa kelihatan lah ya ikannya guys. Nih. Oke, cukup lah kali guys ya. Oke guys, mungkin itu aja dari saya. Jadi alasan saya membuat video ini adalah untuk semacam memberikan sharing pengalaman lah buat teman-teman di rumah agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi setidaknya mungkin pada saat teman-teman ingin membuat kolam, perencanaannya bisa jauh lebih matang dibandingkan apa yang telah saya lakukan di kolam gorong-gorong saya yang ada di sini. Dan juga yang untuk yang kedua itu adalah ya semacam memberikan motivasi kepada teman-teman biar nggak berkecil hati ya apabila memiliki kolam sempit ataupun lahan yang terbatas untuk membuat kolam. Jadi ikan sebenarnya bisa tumbuh maksimal kok apabila kita rawat secara disiplin dan telaten. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada hal yang perlu direvisi dari saya, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kue untuk persahabatan.